Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Muhammad Rizik Syihab pada kasus kerumunan di Petamburan November 2020 silam. Tidak hanya Rizik Syihab, 5 terdakwa lainnya juga dijatuhkan vonis yang sama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis terhadap Rizik Syihab dan 5 panitia penyelenggara acara di Petamburan November silam, hukuman 8 bulan penjara dipotong masa tahanan. Rizik Syihab dan 5 terdakwa lainnya yaitu Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi terbukti melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Keterangan ahli adecat tersebut salah kaprah. Karena acara keagamaan termasuk pernikahan memang bukan kejahatan dan tidak dilarang oleh hukum. Karena itu, hal tersebut negara tetap wajib melindungi. Namun karena saat berlangsungnya acara Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa Muhammad Rizik terjadi dalam masa kedaruratan kesehatan atau pandemi COVID-19, sehingga berlaku ketentuan hukum mengenai protokol kesehatan social distancing, yaitu jika terjadi kegiatan berkumpul, maka harus jaga jarak minimal 1,5 meter. Diri terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab, terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sobri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi, terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 2 tahun penjara untuk Rizik Syihab dan 1 tahun 6 bulan untuk 5 terdakwa lainnya. Bahkan jika nantinya vonis hakim diterima, Rizik Syihab dan kawan-kawan tinggal menjalani hukuman 2,5 bulan penjara lagi. Sebelumnya dalam kasus kerumunan di Megamendung, Puncak Bogor, Rizik Syihab didenda 20 juta subsidi 5 bulan penjara. Hakim menilai Rizik tidak mendukung pemerintah dalam program penanganan COVID-19. Vonis denda 20 juta rupiah lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 10 bulan penjara. Kuasa hukum Rizik Syihab dan 5 terdakwa lainnya, Aziz Yanuar mengatakan, pihaknya menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim, mengingat apa yang dilakukan Rizik Syihab dan 5 terdakwa lainnya bukanlah suatu kejahatan yang pantas dipidana. Ya, secara tim pengacara dan juga bersama Habib Rizik, kita masih pikir-pikir karena kita masih menganggap bahwa hal yang dilakukan Habib Rizik dan kawan-kawan adalah bukan suatu kejahatan sehingga tidak patut untuk dikenakan hukuman kurungan badan. Akan tetapi secara pribadi saya bersyukur alhamdulillah dua jadi catatan. Yang pertama adalah majelis hakim menjelaskan bahwa maulid ini bukan kejahatan sehingga hal-hal tersebut tidak patut untuk dijadikan objek suatu tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah 160 atau penghasutan yang dituduhkan kepada Habib Rizik dan kawan-kawan alhamdulillah tidak terbukti. Itu sih yang jadi objek concern saya pribadi ya. Aziz Yanuar mengapresiasi hakim yang memutuskan tuduhan penghasutan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan tidak terbukti. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Nanda Sinaga, Heru Tri, iNews melaporkan. Pemirsa, Rizik Syihab kemarin juga menjalani sidang kasus karantina kesehatan tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam sidang, Rizik kembali menyebut Wali Kota Bima Arya membuat resah. Rizik Syihab mengaku resah dengan kehadiran Wali Kota Bogor Bima Arya dengan Satgas COVID-19 ketika sedang dirawat di Rumah Sakit Umi akibat reaktif COVID-19. Hal ini disampaikan Rizik Syihab kala menjalani pemeriksaan sebagai saksi mahkota untuk 2 terdakwa lainnya, yaitu Hanif Alatas dan mantan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Andi Tatat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelumnya, ia bersama pihak rumah sakit telah sepakat untuk merahasiakan kondisi dirinya. Pada kasus ini, Rizik didakwa menyiarkan berita bohong serta menutupi hasil swab tes.
Ia juga didakwa menghalangi upaya Satgas COVID-19 dalam menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19. Ya, pemirsa, drama dan kontroversi mewarnai sepanjang sidang Rizik Syihab. Terdakwa Rizik Syihab sempat minta agar sidang digelar secara tatap muka dengan alasan menghindari masalah teknis. Serangkaian kontroversi mewarnai sepanjang sidang terdakwa Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada sidang tanggal 22 Maret lalu, Rizik meluapkan amarahnya di hadapan majelis hakim usai bertanya ke salah satu saksi. Tidak ada prokes lain yang dipidanakan di pengadilan. Jadi Anda yang sudah mempidanakan Maulid Syari. Sudah, dulu, biar tenang nih ya. Selain itu, Rizik juga menolak membacakan eksepsi dan meminta agar sidang digelar secara langsung dengan alasan kendala teknis sambungan suara pada saat itu. Saya hanya akan membaca eksepsi saya pada sidang offline. Maka itu, kalau permohonan sidang offline nanti dikabulkan, saya mohon izin dengan sangat bahwa saya diberikan kesempatan pertama untuk membacakan eksepsi saya. Eksepsi saya memang tidak tebal, tapi saya tetap ingin membacakannya di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi saya hanya ingin membacakan pada sidang offline. Karena sejak semula saya menolak sidang offline. Rizik Syihab juga sempat mencecar sejumlah saksi terkait pertanyaan dengan pasal yang dituduhkan kepada dirinya. Kini, pimpinan Front Pembela Islam ini telah divonis hakim bersalah dengan hukuman penjara 8 bulan dan denda 20 juta rupiah atas kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan pendukung Rizik Syihab ditangkap petugas kepolisian Resort Jakarta Timur lantaran datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur jelang vonis Rizik Syihab. Mereka diamankan beserta barang bukti foto dan spanduk. Puluhan pemuda yang mengaku dari keluarga sederhana pecinta Bahar dan Rizik Syihab ditangkap petugas kepolisian Resort Jakarta Timur saat akan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu kemarin. Mereka diamankan di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur dengan barang bukti berupa spanduk dan foto Rizik Syihab. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa. Mengajak mereka datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan orangnya sendiri masih kita coba selidiki ya, karena berkomunikasi dengan salah satu koordinator yang membawa dari Depok ya. Kemudian nanti kita lihat sejauh mana komunikasinya sehingga dia membawa teman-temannya yang 20 orang menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, tentu kita akan pertanyakan juga kenapa harus malam hari ya, menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alasannya menghadiri pengajian atau tawasulan ya, tapi kita nanti dalami lagi. 2.300 personel gabungan TNI Polri berjaga saat sidang vonis Rizik Syihab kasus kerumunan massa Rabu kemarin. Petugas yang berjaga melakukan penyekatan bila terjadi kerumunan massa di sekitar Pengadilan Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Bahar bin Smith 5 bulan penjara atas kasus penganiayaan pada supir taksi online. Pembacaan tuntutan dihadiri Bahar secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Jaksa Penuntut Umum dari Kejati, Jawa Barat menyampaikan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan dan dituntut pidana 5 bulan penjara. Hal yang meringankan tuntutan yakni Bahar telah mengakui perbuatannya dan berdamai dengan korban.
Polres Jakarta Barat memusnahkan barang bukti narkoba senilai 10 miliar rupiah dengan cara dibakar. Barang bukti yang dimusnahkan hasil dari pengungkapan 4 kasus yang melibatkan 12 tersangka. Sebanyak 165 kg ganja dan 4,5 kg sabu bernilai 10 miliar rupiah didapat Polres Jakarta Barat dari pengungkapan 4 kasus besar narkoba. Dari 4 kasus, 12 tersangka ditangkap. Barang yang disita ini melalui pemeriksaan oleh Puslap IV Mabes Polri guna mengetahui kadar metafetamin dan keaslian barang haram sebelum dimusnahkan. Barang bukti yang akan kita musnahkan berupa ganja sejumlah 165 kg dan sabu sejumlah 4,5 kg. Ini adalah barang bukti yang berhasil kita amankan dan sudah disisihkan untuk proses peradilan selanjutnya. Pemusnahan narkoba senilai 10 miliar ini dengan cara dibakar dengan insinerator. Mesin insinerator mampu membakar hingga senyawa berbahaya dalam narkoba hilang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah yang disinyalir dijadikan sebagai tempat pembuatan tembakau sintetis di wilayah Pandeglang, Banten. Dari dalam rumah petak inilah petugas menangkap 1 orang pelaku serta menyita barang bukti 10 bungkus paket tembakau sintesis siap edar, bahan kimia, dan alat pembuatan tembakau sintetis. Sementara itu hingga saat ini petugas masih lakukan pengembangan dan memburu 1 pelaku lain terkait penggerebekan tersebut. BNNP Kaltara berhasil menggagalkan penyelundupan 20 kg sabu yang akan dikirim ke Makassar melalui jalur laut. Untuk mengelabui petugas, sabu disimpan di dalam karung yang disembunyikan di bawah barang milik penumpang kapal. Dalam penggeledahan sebanyak 6 orang ABK dan 1 nahkoda kapal berhasil diamankan petugas. Inilah detik-detik pengungkapan penyelundupan sabu dari Tarakan menuju Toli-Toli melalui jalur laut oleh BNNP Kaltara. Kapal ini berhasil ditahan petugas saat tengah berada di perairan Laut Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dalam penggeledahan selama kurang lebih 2 jam ini, ditemukan 2 buah karung berisi 20 paket sabu seberat 20 kg. Kasus ini terbongkar bermula dari informasi masyarakat terkait akan adanya transaksi peredaran gelap narkotika jenis sabu asal Malaysia yang dilakukan di atas kapal motor 3 Putri dengan rute Tarakan Toli-Toli. Keterangan yang kita dapatkan dari pelaku ini akan dibawa ke Makassar dan Palu. Ini 7 orang ini penuh ABK semua Pak ya? Jadi 1 ini juragan atau nakoda, yang 6 ini adalah ABK-nya. Domisili? Warga mana Pak? Warga Toli-Toli semua. Dari hasil pemeriksaan, petugas diketahui sabu ini akan diantar ke pemesan yang ada di Makassar dan Palu. Ketujuh tersangka kini terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. KPK menahan mantan Direktur Utama Sarana Jaya Yuri Cornelis Pinontoan. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.